Bab 372. Berjuang sampai nafas terakhir. Pertanyaan Jerry yang kepada Jason Huang membuat semua orang tampak tidak percaya. Semua orang di aula pertemuan pertukaran terdiam. Semua orang merasakan bahwa Jason Huang sangat marah. Putraku mati di tanganmu, apakah aku bersalah jika sekarang aku ingin mengambil nyawamu? Jason Huang membuka mulutnya dengan bersusah payah. Melihat bahwa dirinya akan berhasil mendapatkan provinsi Jiangping, tapi pada saat genting muncul asosiasi seni bela diri. Dia tidak punya kepercayaan diri untuk menghadapi asosiasi seni bela diri, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Namun seorang putra terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga Yuan tidak memenuhi syarat untuk menyuruhnya mundur. Tapi pada saat ini, ada aura membunuh dari tubuh Jerry Yang dan auranya sama kuatnya dengan Yoshi. Seharusnya kamu tahu siapa yang membunuh putramu, kan? Jerry Yang tersenyum ringan, jika kamu ingin menyalahkanku, apakah kamu yakin kalian dapat menahan amarahku? Bocah kecil, jangan bersikap sombong. Keponakanku dibunuh olehmu. Baik Tuan Meng dan aku mengetahui masalah ini. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menutupi kejahatanmu dengan mencari alasan? Prunella Huang tidak bisa duduk diam lagi karena takut dirinya akan terungkap, jadi dia dengan cepat berteriak pada Jerry Yang. Jerry Yang menyipitkan matanya dan bertanya, karena kamu bilang kamu dan Jordi sama-sama tahu bahwa aku yang membunuh keponakanmu, maka izinkan aku bertanya padamu, kenapa aku membunuhnya dan bagaimana aku membunuhnya? Benar, Tuan Meng dan aku sama-sama tahu bahwa kamu membunuh keponakanku Andi Huang. Prunella Huang berkata dengan marah, kamu membunuh Andi dengan pistol. Yang dikatakan Nyonya Huang benar. Kami tahu bahwa kamu yang membunuh Tuan Mudaan. Adapun kenapa kamu membunuh Tuan Mudaan, itu karena saudaramu Charles merampok tunangan Tuan Mudaan dan memiliki konflik dengan Tuan Mudaan. Nyonya Huang menyuruh Master Tan mengikuti Tuan Mudaan untuk membalas dendam pada saudaramu. Akibatnya, Master Tan dan Tuan Mudaan ditembak mati dengan pistol. Kata Jordi Meng sambil menggertakkan giginya dan berdiri. Keluarga Huang telah kehilangan kekuasaan, begitu Jason Huang pergi sekarang, musuh yang akan dihadapi keluarga Meng adalah semua keluarga kaya di provinsi Jiangping. Sampai saat itu, mungkin keluarga Meng akan musnah dalam semalaman. Jika dia dapat membantu keluarga Huang saat ini dan mendorong Jerry Yang ke jurang maut, mungkin keluarga Huang akan memberikan jalan keluar bagi keluarga Meng demi pengabdiannya yang berjasa. Namun, hal yang tidak dia sadari adalah bahwa di saat dia panik, dia tidak hanya gagal membantu keluarga Huang, tapi dia juga menggali lubang besar untuk keluarga Huang. Jerry Yang melirik Jordi Meng dengan acuh tak acuh, kalau begitu, seharusnya kamu memiliki bukti dan melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa aku yang menembak Andi. Tentu saja ada. Jordi Meng segera menjawab tanpa berpikir dan kemudian berkata, ada CCTV di jalanan di mana Tuan Tan dan Tuan Mudaan dibunuh. Melalui CCTV, Nyonya Huang dan aku baru tahu bagaimana Tuan Mudaan meninggal. Oh, ada CCTV. Kenapa kamu tidak menyiarkannya di depan umum agar semua orang bisa melihat siapa yang membunuh Tuan Mudaan? Jerry Yang berkata sambil tersenyum. Jordi Meng sudah memikirkan jawabannya dan berkata dengan marah, kamu telah mengambil CCTV dan sekarang mau menyuruhku untuk menyiarkannya. Kamu sengaja, kan? Jerry Yang tersenyum, karena kamu bilang aku mengambil rekaman videonya, maka tentu saja aku tidak dapat mengecewakan kalian. Setelah dia berbicara dia tiba-tiba berkata, karena Tuan Meng ingin melihat buktinya, maka biarkan dia melihatnya. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Jordi Meng beserta Prunella Huang saling memandang dan keduanya tiba-tiba merasa bingung. Tentu saja mereka tahu bahwa kematian Andi Huang tidak ada hubungannya dengan Jerry Yang, tapi Jerry Yang mengakui di depan umum bahwa dia memiliki video rekaman dan mengatakan akan membiarkan Jordi untuk melihatnya. Tapi segera, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Wow! Lampu di aula konferensi tiba-tiba padam dan layar proyeksi besar tepat di depan tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, 3 sosok muncul dengan jelas di layar proyeksi. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Bibi.
Di awal video, ada adegan di mana Andy Huang berterima kasih kepada Prunella Huang. Namun pada saat ini, sebuah pistol seukuran saku tiba-tiba muncul di tangan Prunella Huang dan dia mengarahkan pistol itu ke alis Andy Huang. Bam! Tembakan terdengar dan ekspresi wajah Andy Huang membeku. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sebelum Andy Huang sempat bereaksi, dia jatuh ke genangan darah. Nyonya Huang, kamu. Saat ini suara Jordi Meng terdengar. Hanya dengan kematian Andy, keluarga Huang baru dapat mengirimkan master yang lebih kuat. Kali ini, Jerry yang pasti akan mati. Andy dibunuh oleh Jerry, sudah mengerti belum? Jordi Meng mengangguk tanpa henti. Tuan Mudaan mengetahui bahwa tunangannya dirampok, jadi dia membawa Tuan Tan untuk membalas dendam. Akibatnya, Tuan Tan dan Tuan Mudaan sama-sama terbunuh. Videonya hanya berdurasi 1 menit, tapi bagaimana Andy Huang meninggal terlihat dengan sangat jelas. Tubuh Prunella Huang dan Jordi Meng gemetar tanpa henti. Jason Huang sudah menduga bahwa kematian Andy Huang terkait dengan Prunella Huang, tapi dia tidak menyangka bahwa Prunella Huang yang membunuhnya sendiri. Pada saat ini, wajah Jason Huang penuh amarah dan menatap Prunella Huang dengan aura membunuh. Apakah ini bukti yang kamu katakan? Kaki Prunella Huang melemah, dia tidak bisa menahan tekanan yang ditunjukkan oleh Jason Huang, jadi dia berlutut, menangis dan memohon, "Kak, aku memang seekor binatang. Aku sudah tahu kesalahanku. Tolong maafkan saya benar-benar tahu kesalahan saya." Segera setelah itu, Jordi Meng juga berlutut di kaki Jason Huang dan memohon dengan getir, "Tuan Jason, semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Nyonya Huang yang memaksa saya untuk menyembunyikan kebenaran." Ekspresi semua orang tampak menarik, mereka mengira berita yang mereka dapatkan sudah cukup besar, tapi mereka tidak menyangka bahwa masih ada berita yang lebih besar daripada berita tadi. Namun, ini merupakan urusan keluarga Huang, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, jadi mereka tidak berani ikut campur dan hanya bisa menonton pertunjukan. Melihat keduanya berlutut memohon belas kasihan, dia hanya memiliki niat membunuh di matanya. Baginya, meskipun Andy Huang adalah putranya, tapi dia sudah meninggal. Ini bukan hal yang tidak dapat diterima olehnya. Orang yang lahir di 8 keluarga besar kota Yan tidak akan mendapatkan kasih sayang, yang ada hanya kekuasaan dan keuntungan. Jika mengorbankan salah satu putranya dapat memberinya kekuatan tertinggi, dia akan memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun kematian Andy Huang tidak hanya tidak memberinya banyak bantuan, tapi sebaliknya malah menjadi bahan tertawaan Provinsi Jiangping. Masalah hari ini pasti akan menyebar ke kota Yan dan seluruh keluarga Huang akan merasa malu saat itu. Bunuh. Jason Huang tiba-tiba memberi perintah. Satu-satunya pengawal di sampingnya melangkah keluar tanpa ampun. Plak. Pengawal itu menendang kepala Jordi Meng dan Jordi Meng tewas di tempat dalam sekejap. Kemudian, pengawal itu berjalan menuju Prunella Huang lagi. "Kak, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi, jangan bunuh aku." Bam! Sebelum Prunella Huang selesai berbicara, para pengawal sudah menendang kepalanya dan dia mati di tempat. Seluruh aula konferensi sunyi seketika. Semua orang terkejut dan mereka merasa sangat tertekan. "Jerry, aku ingat kamu." Jason Huang tiba-tiba menatap Jerry Yang dan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. "Apa aku mengizinkanmu pergi?" Saat Jason Huang berjalan beberapa langkah, sebuah kata yang sangat mendominasi tiba-tiba terdengar di belakangnya. Langkah kakinya segera membeku, dia berbalik dan menatap sosok muda dan sombong itu dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu berencana untuk membunuhku sampai nafas terakhirmu?" Bersambung.